kita lanjut next part 2. Di sini seperti yang saya sampaikan kemarin ya, si ECU ini apinya hilang-hilangan, tapi setelah saya lakukan pengecekan di sensor ISC dan sensor TP ini ya, nah, mungkin bisa juga dari soket yang kendor. Nah, kalau sekarang ECU dia, kita zoom dulu kita kasihnya. Nah, kalau kemarin kan dia ada retakan di bagian sini ya, di bagian silennya. Nah, ini sudah saya tutup menggunakan lem silen ya, lem packing ya. Nah, lalu di sini juga saya masih menggunakan ECU dari Takayama ya. Jadi sebelumnya saya sudah menggantinya dengan merek Mikuni ya, yang KW juga, merek Mikuni. Saya beli di toko dan sudah saya sampaikan ke yang punya motor juga. Saya sudah belikan ECU baru merek Mikuni. Lalu saya tes berebet di awalnya dia masih ya, berebet di awal masih agak sedikit merebetnya. Tapi yang jadi kendala si tenaga dari si motor ini berkurang ya. Dan lalu saya cek daripada injektor ini, dia sudah menggunakan injektor NMAX ya, yang lubang 6. Nah, kalau Mio J kan 4, M3 4 ya. Nah, sekarang kita akan cek semburan, kita akan cek bagian semburannya. Nah, ini lubangnya sudah 6 ya. Nah, kita akan lihat ya, kita akan zoom. Nah, di sini kita bisa lihat lubangnya berapa. Ada nggak ketara lagi. Nah, di sini dia, nah bisa kelihatan ya, dia punya lubang injektornya ini 6 ya. Jadi ini dia sudah pakai injektor punya NMAX ya. Untuk full pump kalau dilihat dari semburannya bagus ya, dan injektor juga masih normal ya, cuma dia keborosan. Jadi si busi juga hitam ya, walaupun hitamnya hitam kering ya. Nah, sekarang kita akan cek ya untuk semburan. Jadi ini si busi ini sudah saya buka biar dia bisa di starter ya, karena kalau tidak bisa dibuka, tidak dibuka berat ya. Sekarang kita akan cek. Nah, jadi seperti itu untuk semburannya. Nah, lalu setelah saya mengganti dengan ECU yang baru dengan merek Mikuni, karena saya bawa jalan, dia tenaganya masih kurang ya, tenaga di mesinnya gitu, yang dirasain tenaganya kok masih kurang, masih kayaknya lemot. Sedangkan di bagian mesin memang saya tidak membongkar bagian mesin, tapi kalau kita bisa mengecek melalui celaan ya, mengecek dari starter juga beda ya. Dia sudah dilakukan ubahan bagian seher ya, intinya sudah tidak standar lagi, jadi kompresinya dia lebih besar. Lalu setelah saya tes seperti itu, dia masih agak merebet ya, kayak keborosan. Saya cek busi juga masih hitam ya, hitam pekat lah, hitam banget. Nah, akhirnya saya putuskan untuk menukar kembali ECU itu dengan injektor. Jadi saya tukar ECU yang baru itu dengan injektor Mio M3 ya. Kalau kita lihat motor ini kan Mio J. Nah, karena saya untuk menyamakan soketnya, jadi saya pilih Mio M3 ya. Kesatu dia lubangnya sama ya, dia punya lubangnya 4 ya. Nah, sekarang kita akan cek ya, dia punya lubangnya. Nah, kalau Mio M3 dia punya lubangnya 4. Nah, kita akan zoom. Nah, bisa kelihatan. Kayaknya belum, harus diterangin ya, nggak kelihatan juga. Nah, di sini dia punya lubangnya 4 ya. Nah, nggak kelihatan ya, coba kita matikan. Karena malam ya, jadi nggak begitu kelihatan ya.
Jadi intinya Mio M3 itu lubangnya 4. Nah ini asli ya, ini asli Yamaha. Lalu saya tes lah menggunakan injektor Yamaha ini ya, Mio M3 ini saya cobain. Wah, lebih enak dia, akselerasinya lebih dapet ya, karena mungkin konsumsi pengkabutan BBM ini tepat ya, karena kan dia punya sehar juga tidak terlalu besar ya, yang dilakukan ubahan di bagian sehar. Sekarang kita akan cek ya menggunakan injektor Mio M3 ini ya. Oke ya, buat teman-teman, kita akan lihat semburan dari injektor Mio M3 ini ya. Kita akan ganti dulu ya. Ini kita pasang yang punya Mio M3 ya, yang baru. Nah, kita akan lihat semburannya. Nah, kita sudah hidupkan ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya semburannya, pengkabutannya dia lebih apa ya, lebih halus ya, lebih halus dia pengkabutannya. Nah, sekarang kita akan coba dengarkan ya, kita akan hidupkan, kita akan pasang ya. Oke, buat teman-teman ya, di sini kita akan coba hidupkan ya. Suaranya normal ya, suara mesin juga halus. Nah, kalau kemarin saya memakai injektor yang bawaan Mio J ini, injektor NMAX, kita tarik gas sedikit dia berbet. Nah, kita tarik gas sedikit gini dia berbet. Nah, tapi kalau ini enggak ya, normal. Bisa dilihat ya, bisa didengar. Nah, kita tarik gas sedikit, enak dia, normal, tidak merebet ya. Nah, kita akan lakukan. Oke, buat teman-teman ya, jadi bisa dilihat sendiri dia RPM idle gasnya normal, langsamnya normal. Pada saat ditarik gas sedikit yang enggak merebet ya. Nah, kalau masih menggunakan injektor bawaan Mio J ini, dia menggunakan injektor NMAX ya, yang lubangnya 6, itu agak merebet ya. Jadi saya sudah tes ya, saya sudah bawa jalan, sudah enak ya, tenaga juga enak. Jadi untuk ECU ini tidak dilakukan pergantian ya, karena kalau kita lakukan pergantian juga, ECU kita ganti juga, injektor kita ganti juga, belum yang lain-lain ya, seperti saya melakukan pergantian di bagian CVT ya, panbel, terus seal kruk as, maka biayanya akan membengkak ya. Jadi saya meminimalisir daripada biaya ini agar tidak terlalu membengkak, karena ini kan motor langganan saya, langganan yang sudah lama ya, langganan yang udah bertahun-tahun lah. Intinya dia percaya sama saya juga tidak mau, istilahnya tidak mau kepercayaan saya ini kepercayaan mengecewakan lah gitu. Lalu memang di bagian area blok sehar ini sudah dilakukan perubahan ya, walaupun memang saya tidak membongkar mesinnya ya, tapi kita bisa rasakan pada saat kita sela ya. Dan dari injektornya aja sudah ketahuan dia menggunakan injektor NMAX, tapi tetap masih keborosan ya. Jadi
mesin itu bagian pembakaran itu kalau keborosan juga tenaga hilang, berbet, busi cepat mati, keiritan juga tenaga hilang, nggak ada tenaga, terus mesin cepat panas ya. Jadi memang yang bagus itu yang pas ya, kalau di motor karbu itu dia coklat. Nah kalau di motor injek itu dia agak putih ya, karena pengkabutan dia sempurna ya. Kalau si mesin ini dan si injektor ini standar. Jadi itu aja ya. Jadi saya melakukan analisa ini dengan pengecekan bertahap ya. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan ubahan pada mesin daripada Mio J ini, kalau teman-teman motor Mio J-nya sudah ngebul parah. Nah, kalau pengen kompresinya lebih enak, lebih padat, tinggal dilakukan pergantian menggunakan blok seher yang baja ya. Jadi itu sudah banyak ya, biasa merek NPP ya. Blok sehernya sudah baja, lalu sehernya juga standar. Nah, jadi kita melakukan ubahan di situ aja kompresi sudah naik. Kenapa? Karena blok seher baja itu dia lebih rapat ya. Jadi pada saat kita memasukkan seher ke blok seher yang baja ini tanpa menggunakan ring, nah itu dia agak seret ya, nggak langsung lolos. Tapi kalau blok seher tipe diasil ini yang tidak bisa di quarter, pada saat kita masukkan seher ke blok seher diasil ini, dia langsung lolos, langsung nyeplos. Beda dengan blok seher baja. Nah itu aja, kita lakukan perubahan seperti itu aja, kompresi sudah bertambah ya, sudah ada kenaikan kompresi. Nah lalu biasanya di bagian CVT kurang enak untuk motor Mio J ini ya. Dia di bagian sliding belakangnya dia karakternya berbeda ya, dia punya karakternya nyerong, nggak lurus ya, beda dengan Mio karbu lurus, jadi dia langsung naik. Itu bisa kita lakukan perubahan di bengkel bubut bisa. Jadi kita lakukan perubahan, meluruskan daripada si lubang yang 3 itu, yang pen paku sliding cewekannya ya. Atau kita bisa membelinya di online atau di toko-toko ya yang menjual spare part. Oke, jadi buat teman-teman itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, apalagi buat pemula dan buat teman-teman yang suka bongkar-bongkar sendiri di rumah ya. Jadi cara pengecekannya kita bertahap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya, yang sudah menonton video ini, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kedepannya channel saya bisa lebih berkembang lagi ya. Agar channel saya bisa lebih berkembang lagi, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya doakan untuk yang sudah subscribe, yang belum subscribe, yang sudah menonton video ini, sehat selalu, panjang umur, dan diluaskan rezekinya, amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.